agar kita tetap bisa memahami apa yang kita bahas. Jadi ini yang saya istilahkan dengan mekanisme pasar syariah ya. Ini istilah yang khas dari saya. Mekanisme pasar syariah itu intinya mirip dengan ekonomi pasar bebas, yaitu apa? Di dalam Islam, mekanisme harga itu memang harus diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran, sesuai dengan surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Jadi ayat ini sebenarnya mirip dengan pasar bebas ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijaroh atau perniagaan. Kalau dalam tafsir memang ditambahkan perniagaan yang sesuai dengan hukum syariat, kemudian antara minkum, di mana kedua belah pihak itu saling ridho. Nah, kedua belah pihak saling ridho itu maknanya apa? Penentuan harga itu harus dikembalikan pada permintaan dan penawaran. Ini dianggap sebagai mekanisme yang paling adil menurut semua ekonom di seluruh dunia. Sehingga ini menjadi andalan dari ekonomi pasar bebas. Nah, sekarang sistem ekonomi pasar bebas ini sudah menguasai seluruh dunia. Mungkin boleh dibilang hampir 95% negara-negara di dunia ini menerapkan ekonomi pasar bebas. Nah, terus apa bedanya dengan pasar menurut Islam? Saya katakan intinya sama, yaitu mekanisme harga tidak boleh ditetapkan oleh negara, tetapi harus ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Tapi harus dijaga dengan 8 lapis penjagaan. Nah, lapis yang kedua ini adalah, kalau lapis pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu apa? Lapis penataan atau pembagian kepemilikan. Jadi kalau dari awal ini sudah salah, maka tidak akan pernah terjadi keadilan ekonomi pasar. Karena startnya menjadi tidak sama. Jadi orang-orang yang sudah dari awal itu diberi konsesi, misalnya hak pengelolaan hutan. Yang namanya bisnis hutan kan tidak mungkin rugi. Kita harus paham bisnis hutan itu tidak mulai dari menanam. Tahu-tahu pohonnya sudah besar-besar, tinggal tebang kemudian jual. Dan kayu itu harganya sangat mahal dan pasti laku. Kalau orang dari awal sudah dikasih hak pengelolaan hutan, ya nggak akan terjadi keadilan pasar. Karena yang satu startnya seperti petinju kelas berat melawan kelas bulu. Ya nggak mungkin bisa menang. Hukum ekonomi itu, pemodal besar itu pasti akan memenangkan persaingan. Termasuk yang diberi konsesi-konsesi terhadap pengelolaan tambang. Tambang-tambang yang luar biasa yang dimiliki Indonesia itu sekarang banyak dikuasai asing. Kemarin yang ribut terus itu di Sulawesi Tenggara itu ada tambang nikel yang besar, nah itu yang menguasai juga asing dan asing ya, biasanya begitu. Nah itu menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia yang sebenarnya memiliki tambang itu. Kalau diserahkan swasta ya itu stat yang tidak adil ya. Itu membuat ketidakadilan pasar terus terjadi di mekanisme pasar bebas. Itu lapis pertama yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang lapis kedua. Jadi urutannya ini memang saya buat dari yang gede-gede dulu. Yang menimbulkan ketidakadilan pasar. Urutan kedua ini adalah jantungnya. Jantung ekonomi. Jadi jantung ekonomi kapitalisme itu adalah bank dan pasar modal. Saya sebut jantung karena jantung itu adalah pusat peredaran darah, di mana semua darah itu masuk ke dalamnya dan semua darah keluar darinya. Dan di dalam ekonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi kapitalisme itu pusat peredaran darahnya itu adalah bank dan pasar modal. Oleh karena itu kita bisa melihat fungsi bank dan pasar modal itu bisa menyedot semua uang yang beredar di seluruh negara. Bahkan seluruh dunia itu juga sedotannya kepada bank itu atau pasar modal. Maka perputaran uang di situ luar biasa besarnya. Profesor John Gray itu sampai mengatakan 95% uang itu beredar di lantai bursa seluruh dunia ya.
Dan yang beredar di pasar sektor real, di perdagangan itu hanya 5%. Uang yang muter-muter di pasar sektor real itu hanya 5%. Yang 95% itu hanya ditransaksikan di lantai bursa, yang itu adalah perjudian besar ya. Itu hanya muter-muter di situ. Itu hanya jual beli saham yang dulu sudah pernah kita jelaskan. Ini yang membuat kejumlangan yang luar biasa. Nah, sekarang membuat bisnis sektor real itu hanya untuk apa? Hanya untuk persyaratan saja bahwa dia itu punya bisnis sehingga dia bisa listing di pasar saham. Kemudian bahkan dia bakar-bakar miliaran rupiah hanya untuk apa? Menciptakan image, menciptakan brand agar brandnya naik, kemudian yang digoreng-goreng itu adalah sahamnya. Sehingga dia buang miliaran untuk mendapatkan apa? Triliunan. Itu permainannya sekarang seperti itu. Kenapa? Karena ada jantung yang kedua ini. Jantung yang kedua ini adalah bank dan pasar modal. Oleh karena itu, sekarang pertanyaan besar, ini yang menjadi misi dari buku saya, terutama buku jilid 2 itu, mungkinkah jantung ekonomi pasar bebas ini disyariahkan? Ini misi besarnya seperti itu. Mungkinkah bank itu disyariahkan dan mungkinkah pasar modal itu disyariahkan sehingga melahirkan bank syariah dan pasar modal syariah? Nah, saya kalau membahas ini musuhnya musuhnya di mana-mana. Karena ini lawannya sudah bukan ekonomi kapitalis, tapi sesama pejuang ekonomi Islam. Ini saya banyak dimusuhi gara-gara kritik terhadap bank syariah dan pasar modal syariah. Karena ini pejuang-pejuangnya nggak main-main. Ini semua pejuang ekonomi Islam mikirnya fokusnya ke lapis kedua ini, yaitu mensyariahkan bank dan mensyariahkan pasar modal. Nah, kalau kita mengkritik itu kan berarti sudah seperti kita nggak punya lawan, nggak punya teman lagi nanti gitu. Padahal sudah banyak pakar-pakar yang baik pakar ekonomi maupun pakar syariah ini kan bergabung akhirnya memunculkan itu perbankan syariah dan pasar modal syariah. Karena kalau sudah bisa mensyariahkan jantung ini sudah dianggap luar biasa. Ini sudah dianggap mungkin puncak perjuangan ekonomi Islam itu ya mensyariahkan jantungnya ini. Tapi mohon maaf kalau di buku saya memang usulan saya bukan disyariahkan tapi dihilangkan. Agak kejam ya. Tapi saya kan akhirnya nanti bagian akhir, walaupun ini bukunya belum terbit ya, ini jilid ketiga masih saya selesaikan, yaitu seharusnya ekonomi Islam itu punya jantung sendiri. Nah, jantung ekonomi Islam bukan bank dan pasar modal, bukan bank syariah dan pasar modal syariah. Nah, itu usulan yang belum terbit bukunya. Baik, kita masuk argumen saya kenapa nanti sulit untuk mensyariahkan bank dan pasar modal. Kita masuk dulu hukum bank konvensional. Kalau ini lebih mudah ya. Jadi yang disebut prinsip operasional dari bank, yang disebut bank itu bekerjanya seperti apa. Ini perlu saya dudukkan supaya apa? Kalau mau menghukumi itu harus dalam sudut pandang yang benar-benar utuh. Kita tidak bisa menghukumi bank itu hanya spot-spot saja, hanya sebagian-sebagian saja. Ini tidak bisa. Jadi peta ini harus kita tunjukkan. Posisi utama dari bank itu adalah lembaga intermediasi. Jadi dari sudut inilah nanti kita menghukumi. Jadi posisi bank itu lembaga intermediasi, maknanya apa? Dia itu menghubungkan dua sektor masyarakat yang disebut masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana itu adalah rumah tangga itu. Kalau dalam diagram yang dulu pernah saya sampaikan, rumah tangga itu dianggap ada kelebihan dana, sedangkan pengusaha itu dianggap masyarakat yang kekurangan dana. Nah, kalau masyarakat yang kekurangan dana, yang butuh modal itu langsung nyari dana ke masyarakat, itu bisa dibayangkan berapa puluh tahun dia harus menyelesaikan hanya untuk mencari 1 miliar saja. Misalnya kita harus bawa proposal dari rumah ke rumah, menawarkan, Pak, punya uang lebih enggak? Kalau ada uang lebih, mau enggak investasi di
perusahaan saya. Ternyata, oh ada 100.000. Baik, kita tanda tangan kerjasama. Kemudian dapat 100.000. Ke tetangganya lagi, nyari lagi. Pak, ada uang lebih enggak? Oh, ada 500.000. Dicatat lagi, tanda tangan. Terus berikutnya, Pak, ada uang lebih enggak? Ada 1 juta. Terus, untuk dapat 1 miliar aja butuh berapa tahun? Mungkin 10 tahun baru dapat 1 miliar. Akhirnya belum jalan perusahaannya, udah meninggal dunia karena kecapean cari modal. Itu pemikirannya orang ekonomi kan begitu. Coba kalau ada lembaga intermediasi, itu membuat apa? Semua orang yang kelebihan uang, walaupun 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, semua dikumpulkan. Masuk ke bank, itu akhirnya apa? Dalam waktu singkat itu bisa triliunan uang masuk ke dalam bank. Tidak perlu dari rumah ke rumah kan. Tinggal diumumkan siapa yang punya uang lebih silahkan masuk. Iming-imingnya apa? Iming-imingnya adalah diberi bunga. Jadi istilahnya mereka diminta menabung uangnya ke bank, kemudian diberikan persen bunga. Kemudian kalau uang sudah terkumpul, nah masyarakat yang kekurangan dana itu nggak usah keliling-keliling kampung, nggak usah keliling-keliling dari rumah ke rumah, dia cukup tinggal datang ke bank, maka hanya dalam beberapa waktu yang singkat, mungkin maksimal seminggu sudah cair itu. Butuh 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 1 triliun itu bisa. Syaratnya apa? Mereka memberi bunga. Nah ini posisi bank itu seperti ini, maka semua transaksi, baik menabung maupun meminjamkan, transaksinya cuma dengan satu akad, yaitu utang piutang atau pinjam meminjam yang disebut qard. Maka kalau kita disuruh meninjau apa hukumnya, apakah bunga itu sama dengan riba, ya kembalikan pada definisi riba. Jadi kalau menurut takrif syar'i, definisi riba menurut definisi syariat, riba huwa kullu ziyadatin li ahadil muta'aqidaini fi aqdil mu'awadati min ghairi muqabilin. Ini untuk definisi jenis riba yang pertama, yaitu riba fadl. Ini nggak perlu kita bahas, karena yang terkait dengan bank itu definisi yang kedua, yaitu huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Jadi yang disebut riba nasi'ah adalah tambahan karena kompensasi dari masa menunggu, kompensasi dari waktu. Semakin lama utangnya, maka kompensasinya semakin banyak. Itu yang disebut bunga. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya bunga bank itu sama dengan riba nasi'ah. Bukan yang riba fadl. Kalau yang riba fadl itu kan tukar-menukar barang yang mislan bimislin, yang sejenis. Atau yang tidak sejenis tapi tidak yadan biyadin. Itu pembahasan yang lain kalau riba fadl. Kesimpulannya berarti apa? Riba nasi'ah itu sama dengan bunga bank. Bunga bank sama dengan riba nasi'ah. Kalau dalil-dalilnya ada banyak. Ini dalil yang paling mudah difahami itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang atau qard yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jadi riba itu muncul dari utang piutang yang menghasilkan manfaat. Nah, kalau tidak suka dengan hadis, biasanya yang sudah mulai anti hadis, pakai Quran juga ada penegasan dari Quran. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi Allah memberikan syarat bagi orang yang mau bertobat dari mengambil riba, caranya gimana? Kembalikan pokok hutangnya saja. Berarti yang disebut riba itu setiap tambahan dari pokok hutang. Mau besar mau kecil, setiap tambahan dari pokok hutang itu adalah riba. Kenapa? Karena syarat bertobat yang diterima, kembalikan pokok hutangnya saja. Berarti tambahan itu adalah riba yang tidak boleh dibayarkan. Kalau dibayarkan riba itu atau tambahan dari pokok hutang itu maknanya apa? Tobatnya tidak diterima. Itu kalau mafhum mukhalafahnya begitu. Ditarik pemahaman yang sebaliknya. Nah, selesai untuk pembahasan bank konvensional. 1 menit selesai ya. 1 menit, 2 menit. Yang berat itu membahas bank syariah itu. Wah, ini bisa disidang sama pakar-pakar ekonomi Islam. Nah, untuk memahami tetap harus dengan kerangka besar ya. Jadi prinsip operasional bank syariah. Ternyata kerangkanya sama dengan bank konvensional tadi. Jadi sebenarnya bank syariah itu posisinya adalah lembaga intermediasi.
sama-sama menghubungkan antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana. Cuma supaya jadi syariah bunga-bunga yang haram tadi harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kira-kira begitu. Sehingga karena ini tidak boleh dengan akad qard atau akad utang piutang, maka semua akad utang piutang atau qard itu dihilangkan di dalam bank syariah. Kemudian diganti dengan apa? Menabungnya itu disebut akad investasi. Kemudian penyalurannya disebut akad pembiayaan. Jadi sudah tidak ada istilah utang piutang lagi. Kalau masyarakat kelebihan dana memasukkan uangnya ke bank, itu diakati dengan investasi, maksudnya akad sirkah. Maka kompensasinya adalah bagi hasil, bukan bunga. Jadi prosen bagi hasil dengan prosen bunga itu sangat berbeda. Kalau rumusnya, kalau di bangku kuliah, saya biasanya memberikan sederhana saja. Kalau bunga itu rumus menghitungnya bagaimana? Prosen kali pokok modal. Prosen kali pokok modal, itu namanya bunga. Tapi kalau bagi hasil itu prosen kali keuntungan. Jadi prosen kali profit itu namanya bagi hasil. Itu sangat berbeda. Oleh karena itu yang disebut bunga inilah yang ingin dihilangkan di bank syariah. Sehingga ketika masyarakat nabung itu diistilahkan investasi, bukan menabung. Dia investasi, haknya apa? Mendapatkan bagi hasil. Kemudian ketika bank sudah mendapatkan uang, maka dia menawarkan uang itu. Kenapa tidak dikelola sendiri? Karena itu tidak boleh. Kalau bank sampai mengelola duit dari masyarakat itu ditutup banknya. Kenapa? Karena menyalahi fungsinya. Fungsi bank itu lembaga intermediasi. Nah ini makanya saya tekankan terus. Kalau sampai bank itu mengelola sendiri dana dari masyarakat, itu nanti akan ditutup. Karena itu menyalahi prinsip lembaga intermediasi. Berarti bank kalau sudah mendapatkan uang dari masyarakat, mungkin miliaran atau triliunan, ini harus disalurkan lagi. Harus disalurkan. Dia tidak boleh mengelola sendiri. Harus disalurkan. Makanya ini berbeda dengan koperasi. Kalau koperasi masih bisa mengelola sendiri, karena koperasi itu tidak di bawah kontrol OJK secara langsung. Kalau bank dikontrol OJK, kalau dia melanggar akan dikasih sanksi. Makanya kalau duit masuk harus disalurkan dengan akad-akad apa? Akad-akad pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Nah, akad pokoknya itu adalah sirkah juga. Dia sirkah juga. Jadi bukan utang piutang, tapi sirkah, sehingga imbal yang diberikan oleh pengusaha kepada bank syariah itu adalah prosen bagi hasil. Nah, keuntungan bank itu apa? Mendapatkan spread. Jadi sama seperti bank konvensional, keuntungannya tadi lupa saya jelaskan, inti keuntungan bank itu spread saja. Kalau bank konvensional itu sebenarnya keuntungannya dari apa? Selisih antara bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Ini yang dulu sudah pernah saya jelaskan, bank itu sebenarnya nggak usah kerja, cukup duduk di bangku, dilewati duit, dia dapat tetesannya. Kalau tetesannya 8% saja sudah luar biasa itu. Kalau uang yang masuk 1 triliun kan dia dapat 80 miliar, tidak usah kerja, hanya duduk di bangku. Makanya namanya bank kan, bank itu artinya bangku. Hanya duduk di bangku, dia dilewati duit, dapat tetesannya. Nah, bank syariah juga ikut-ikutan. Cuma supaya halal, spread-nya bukan spread dari selisih bunga, tapi selisih bagi hasil. Jadi dia mendapatkan bagi hasil dari pengusaha, kemudian dia juga memberikan bagi hasil kepada penabung. Dan selisihnya itu adalah keuntungan bank syariah. Selisih apa? Selisih dari bagi hasil. Nah, itu inti dari operasional dari bank syariah. Nah, oleh karena itu kalau kita mau menghukumi, baru kita pecah-pecah. Tetapi pemecahan ini saya mengharapkan tidak lepas dari kacamata posisi bank syariah secara utuh. Karena kalau dipecah-pecah kayaknya itu nanti jadi halal semua. Mohon maaf ya. Saya sering mengkritik itu nanti terjebaknya teman-teman yang aktif di ekonomi Islam, yang aktif memperjuangkan bank syariah itu kalau menghukuminya hanya dipecah-pecah. Jadi kalau dipecah ini kan satu kotak ini disebut
penghimpunan dana, nanti ada akad-akadnya sendiri yang perlu dibahas. Terus satu kotak lagi ini adalah penyaluran dana yang nanti bisa dihukumi lagi akad-akadnya. Nah, yang disebut, kita lihat kotak pertama yaitu penghimpunan dana. Nah, akadnya apa saja? Kalau bank konvensional itu ada 3 akad, ada 3 bentuk, gampangnya 3 bentuk tabungan ya, giro, tabungan, deposito. Kalau syariahnya gimana? Kalau ingin mensyariahkan, tambahi istilah syariah saja. Pokoknya ada Arab-Arabnya, insya Allah sudah syariah ya. Gironya ditambahi wadiah, tabungannya mudorobah, depositonya mudorobah gitu. Bedanya apa? Ditambahi itu, ada embel-embelnya. Wadiah, mudorobah, dan mudorobah. Giro wadiah, tabungan mudorobah, tapi ada lagi ya, tabungan mudorobah dan wadiah, terus depositonya mudorobah. Sudah syariah kan? Kalau sudah cukup sekian, karena sudah ada istilah Arabnya gitu. Baik, maka kita lihat satu-satu, karena tadi core-nya itu adalah sebenarnya masuk itu dengan akad sirkah, keluar dengan akad sirkah, maka yang perlu kita bahas paling utama itu adalah akad mudorobahnya. Untuk keluar juga nanti akad mudorobahnya. Yang lain itu anggap saja akad-akad turunan saja gitu loh. Karena kalau lihat mekanisme tadi yang paling penting ini. Nanti kalau ini sudah dihukumi ternyata nggak kena, yang lain-lain turunannya kan sudah wassalam. Walaupun di buku saya yang paling baru ini saya bahas semua gitu. Yang sudah selesai tapi belum launching karena masih pandemi. Ini buku saya agak tebal, judulnya apa? Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT. Agak kejam dikit ya judulnya. Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT. Itu tebal sekali dan apa? Itu hasil perenungan yang sangat mendalam dengan darah dan air mata. Biasanya begitu. Biar kelihatan heboh. Sekarang kita lihat nomor 1, hukum tabungan dan deposito mudorobah. Fokusnya pada istilah mudorobahnya ya. Karena tabungan dan deposito hakikatnya sama, cuma beda sistem penarikannya saja. Kalau tabungan itu bisa ditarik sewaktu-waktu, kalau deposito itu berjangka. Hanya itu saja, tapi intinya dengan akad mudorobah. Nah, kalau dengan akad mudorobah, maka kita harus tahu syarat-syarat mudorobah ya. Menurut Imam Al-Mawardi, syarat akad mudorobah paling tidak yang paling penting itu 3. Yang pertama harus ada salah satu pihak yang secara khusus berkontribusi dalam modal. Jadi intri mudorobah harus ada sohibul mal, yang kontribusinya adalah modal. Dalam hal ini, kalau di bank syariah itu penabung. Nasabah penabung itu disebut sohibul mal. Kemudian yang kedua harus ada pihak yang secara khusus mengelola dana itu, yang disebut mudorib. Dalam hal ini berarti bank syariah itu menjadi mudorib. Kemudian yang ketiga harus ada nisbah bagi hasilnya. Jadi harus diperjanjikan. Kalau di bank syariah biasanya nanti nasabah misalnya diberi 55%, kalau bank itu 45%, misalnya begitu. Sesuai dengan perjanjian. Kalau deposito nanti semakin lama jangkanya, bagi hasilnya semakin besar untuk nasabah. Nah, berarti kalau yang penting 3, ini kayaknya sudah terpenuhi semua. Sohibul malnya ada, yaitu penabung. Kemudian mudoribnya atau pengelolanya ada, yaitu bank syariah. Kemudian nisbahnya juga sudah ada. Kalau ditinjau sampai di sini, insya Allah sudah nggak ada masalah. Tapi terus masalahnya muncul di mana? Ternyata masalahnya kita lihat bareng-bareng. Kalau pihak bank itu berposisi sebagai mudorib atau pengelola, syaratnya apa? Kalau tadi disebut rukun, maka memunculkan syarat. Syaratnya yang disebut mudorib atau pengelola itu adalah pihak yang melakukan tasarruf atau pengelolaan secara langsung terhadap dana yang diserahkan kepadanya. Jadi kalau ngaku sebagai mudorib, syaratnya apa? Dia harus mengelola secara langsung, mubasyaratan, filmal. Jadi mengelola secara langsung terhadap dana yang dititipkan kepadanya. Itu syaratnya mudorib. Jadi dana yang telah diserahkan kepada bank itu tidak boleh diserahkan pada pihak lain untuk dikelola. Jika dana tersebut kemudian diserahkan pada pihak lain, maka status dia sebagai mudorib akan gugur, akan hilang. Nah, saya mendapatkan penjelasan ini dari Dari kitab Nizam Iqtisadi fil Islam. Bagi yang sudah ngaji sampai di sini, kalau lewat ya berarti
ada dua kemungkinan. Mungkin kalau nggak ngantuk ya tidur, kemungkinan cuma itu. Jadi justru itu ngantuk. walaupun penjelasan di kitab itu nggak ada hubungannya dengan bank syariah, cuma beliau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bedanya akad dengan subjek akad. Jadi beliau menjelaskan apa bedanya mewakilkan akad dengan mewakilkan subjek akad. Ini kalau diaplikasikan ke bank syariah itu ternyata akad itu boleh diwakilkan. Jadi akad itu boleh diwakilkan. Contohnya apa? Kalau di kitabnya itu memang pernikahan. Contohnya itu memang pernikahan itu lebih mudah. Misalnya Mas Ustadz Supriyadi itu mau menikah ya, udah menikah ya. Misalnya belum menikah ya. Sudah, Ustadz. Kemudian, ya sudah, mau menikah lagi nggak apa-apa. Nanti lapor istrinya ya. Misalnya istri saya justru di pinggir istri saya. Oh iya. Ya sudah. Kalau ada istrinya kan enak kan pembahasannya itu. Misalnya Ustadz Supri mau menikah. Posisinya katakanlah di Bogor. Terus calon istrinya di Yogyakarta. Nah, sekarang musim pandemi kan tidak bisa datang secara langsung. Nggak bisa, ke Jogja nggak bisa. Terus telepon saya, Pak Condro, saya mau nikah, bisa nggak mewakili saya untuk akad nikah? Nah, ini boleh nggak? Kalau Pak Supri nggak bisa datang sebagai mempelai laki-laki, kemudian diwakilkan ke saya untuk mewakili mempelai laki-laki di dalam akad nikah. Ini penting sekali. Karena itu dicontohkan di dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam. Ternyata menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu boleh. Semua akad yang halal itu boleh diwakilkan. Jadi mewakilkan akad itu boleh. Mewakilkan akad itu boleh. Terus pertanyaan kedua, setelah akad nikah selesai, nanti malamnya kan ada malam pengantin baru. Pak Supri tetap nggak bisa datang, telepon saya, Pak Condro, saya nggak bisa datang untuk melakukan kewajiban saya malam pengantin baru. Bisa nggak diwakili? Diwakilkan. Boleh nggak diwakili sebagai suami? Jadi harus beda loh. Ternyata perbedaannya itu terletak pada mewakilkan akad dengan mewakilkan menjadi subjek akad. Menjadi suami itu subjek akad. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, mewakilkan subjek akad itu batal, tidak boleh. Itu membatalkan dia menjadi suami. Kalau sudah siap menjadi suami, dia harus bertanggung jawab. Melakukan praktek menjadi suami secara langsung dirinya sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Tapi kalau akad nikah boleh diwakilkan, tapi menjadi suami tidak boleh diwakilkan. Oleh karena itu kesimpulannya kalau diaplikasikan di sini, berarti kalau bank, sebenarnya mudhorib itu kan pemilik bank, bukan pegawai-pegawai bank. Pegawai bank itu kan mewakili pemilik bank. Ketika ada dana setoran tabungan dari masyarakat, masyarakat yang menabung itu kan sohibul mal. Kemudian pegawai-pegawai bank itu mewakili pemilik bank untuk berakad. Itu namanya mewakilkan akad. Itu masih sah. Itu disebut akad mudhorobah, diwakili oleh pegawai bank. Jadi mewakilkan akad mudhorobah itu boleh. Tapi begitu uang masuk, pertanyaannya apakah bank itu mengelola secara langsung dana itu? Ternyata kan tidak. Jadi ternyata kemudian duit yang sudah masuk itu nanti akan dilemparkan lagi ke masyarakat. Nah, itu berarti mewakilkan menjadi subjek akad, bukan mewakilkan akad lagi. Nah, kalau bank syariah itu tidak mau mengelola secara langsung, kemudian dana yang masuk itu malah dilemparkan lagi, itu sebenarnya posisi dia sebagai mudhorib langsung gugur. Langsung gugur seperti suami tadi, kalau dia itu mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi suami, posisi dia sebagai suami itu langsung gugur, langsung batal, akadnya itu langsung batal. Oleh karena itu kalau bank syariah itu sudah mendapatkan dana dari masyarakat dan dia sudah berakad menjadi mudhorib, kok kemudian dilemparkan lagi dengan akad mudhorobah lagi, maka posisi dia sebagai mudhorib langsung gugur. Apalagi kemudian dia mengaku menjadi sohibul mal. Jadi asalnya dia mendapatkan modal itu mengaku sebagai mudhorib, setelah dia dapat duit, tiba-tiba berubah kelamin menjadi sohibul mal, malah cari mudhorib baru.
Nah, nanti hukumnya dia ketika berakad dengan pengusaha, dia ngaku sebagai shahibul mal, itu gugur juga, batal akadnya. Kenapa? Karena duit yang disirkahkan itu bukan duit dia. Itu duitnya nasabah penabung. Kalau bukan duit dia, kok diakui sebagai duitnya dia, itu juga batal dalam akad sirkahnya. Jadi, ini saya singkat nih. Jadi kesimpulannya seperti itu. Maka ini berlaku juga untuk giro, tabungan. Untuk wadiah memang tidak saya bahas karena itu hanya akad turunan saja. Kalau wadiah itu intinya sebenarnya tidak bisa disebut tabungan wadiah karena apa? Yang disebut wadiah itu titipan. Jadi yang disebut titipan itu bank sebagai pihak yang dititipin tidak boleh memanfaatkan dana titipan. Kalau memanfaatkan dana titipan, kemudian yang nanti kalau diambil itu adalah dana yang lain, itu sebenarnya itu qard, bukan wadiah. Kenapa? Karena yang dikembalikan itu harta misliat. Jadi qard itu kan matu'tihi minal misliyati liyurad dalaka misluhu fil mustaqbal. Jadi definisi qard itu kan apa-apa yang kamu berikan kepada pihak lain harta yang semisal, untuk dikembalikan harta yang semisal pada waktu yang akan datang. Jadi yang disebut qard itu memberikan harta kepada orang lain. Sehingga yang dikembalikan itu harta yang semisal, bukan harta yang sama. Kalau wadiah itu barang yang dititipkan dengan yang dikembalikan harus sama. Kalau berbeda itu jelas masuknya hukum qard. Tidak bisa dihukumi wadiah lagi. Maka kalau itu dihukumi qard, nanti kalau dapat bonus itu termasuk riba. Karena kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba gitu. Jadi nggak bisa disebut bonus dari wadiah. Kalau itu walaupun dikasih judul itu adalah wadiah, itu hakikatnya adalah qard. Karena kaidah usulnya kan mengatakan ma qoroba fisai'in u'tiya hukmuhu. Jadi kaidahnya apa-apa yang mirip dengan sesuatu maka harus dihukumi dengan sesuatu yang mirip itu. Jadi ma qoroba syai' u'tiya hukmuhu. Jadi hukumnya itu bukan judulnya, tapi hukumnya adalah hakikat dari akadnya itu. Kalau akad itu sesungguhnya adalah akad qard, tidak boleh, walaupun judulnya itu adalah wadiah, maka harus dihukumi sebagai qard, bukan dihukumi judulnya wadiah. Maka kalau memunculkan bonus itu harus dihukumi bonus yang muncul dari qard. Berarti itu termasuk riba, kalau itu tabungannya wadiah. Ini tidak saya bahas karena terlalu panjang. Langsung kepada penyaluran. Kalau penyaluran itu ada 4 macam ya. Ada bagi hasil, ada jual beli, ada sewa menyewa, dan ada jasa. Jadi yang paling utama tentu saja bagi hasil. Yang lain turunan-turunan saja. Mungkin kalau ada kesempatan bisa dibahas, tapi kalau nggak ada kesempatan ya bisa dibaca buku saya. Yang penting kan membaca, bukan membeli. Untuk bisa membaca itu caranya gimana? Ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Semua didalili. Mau jualan aja pakai dalil. Oke, sekarang kita masuk, karena yang saya soroti cuma 2 akad, yaitu masuknya mudharabah, keluarnya mudharabah. Ya Ustaz, sebentar ini sedikit menyela dulu, mungkin maaf ini. Tadi ada yang bertanya, mungkin rekan-rekan juga banyak yang lain yang bertanya ini terkait yang dibahas barusan, terkait beda harta semisal dengan harta yang sama, ya itu maksudnya seperti apa ini? Mungkin dari Khalidah Gresik. Sebenarnya gampangnya begini ya. Kalau semisal itu misalnya ibu-ibu pinjam beras ya. Beras kepada tetangga. Misalnya mau masak untuk sahur ya. Berasnya habis. Kemudian ngomong sama tetangganya kan ngomongnya pinjam beras ya, pinjam beras. Nah, kalau pinjam beras, mungkinkah nanti yang dikembalikan beras yang sama? Kan enggak mungkin kan? Pinjam beras itu untuk dimasak terus dimakan. Terus nanti yang dikembalikan apa? Beras yang semisal. Itu namanya harta semisal. Ya, kalau faktanya seperti itu namanya qard. Namanya qard. Itu definisi qard yang sudah saya sampaikan tadi.
Beda kalau pas masak itu pesonya hilang ya, pesonya hilang. Terus dia kan harus pinjem juga. Kalau bahasa Indonesia namanya pinjem semua kan. Tadi pinjem beras, sekarang pinjem peso. Nah, kalau pinjem peso, kemudian dipakai untuk masak, kemudian dikembalikan, itu adalah peso yang sama kan, bukan peso yang semisal. Nah, kalau dikembalikan peso yang sama, akad seperti ini namanya ariyah. Ariyah. Kalau ariyah itu memang pinjem untuk dimanfaatkan. Dan ini nggak bisa dihubungi qard dan juga tidak bisa dihukumi wadiah. Kalau wadiah itu ada orang tetangganya itu mau mudik, kemudian titip sepeda motor. Itu namanya wadiah. Nah, syarat orang yang dititipi itu tidak boleh memakai barang itu. Kalau dia izin, gimana? Boleh nggak saya pakai motor itu? Kalau diizinkan, itu akadnya langsung berubah menjadi ariyah, bukan wadiah lagi. Kalau wadiah itu memang yang dititipi tidak boleh memakai. Jadi dia hanya amanah, hanya menjaga saja. Nanti berkaitan dengan hukum-hukum konsekuensi lanjutannya. Kalau wadiah, motor dititipkan, tugas yang dititipi itu hanya menjaga terus. Nanti kalau ada kerusakan, misalnya akinya tekor dan sebagainya, yang dititipi tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan itu. Selama kerusakan tidak diakibatkan secara langsung oleh yang diamanai tadi. Misalnya anaknya tiba-tiba ngerusak, dipukul-pukul, spionnya hancur, nah itu namanya itlaf, itu merusak barang orang lain harus diganti. Tapi selama dia amanah, ditaruh di garasi, biarkan saja, nanti berkarat, nanti nggak bisa starter, itu tidak bertanggung jawab. Tidak boleh dituntut dan tidak boleh minta ganti rugi. Ini akinya tekor, ini saya minta diganti aki yang baru, itu nggak boleh. Karena itu wadiah. Semua akad itu nanti berpengaruh pada muqtadul akad, yaitu konsekuensi dari akad. Nah, nanti yang dikembalikan kan motor yang sama kan, wadiah itu. Kalau diambil tuh harus motor yang sama, tidak boleh motor yang mirip. Semisal itu mirip. Itu namanya semisal. Kalau semisal itu mirip, tapi bukan uang yang sama. Bukan barang yang sama. Itu bedanya. Saya kalau ngisi pelatihan itu 3 hal ini harus clear gitu. Bedanya qard, wadiah, sama ariyah gitu. Kalau enggak nanti kita kacau di dalam berakad. Gitu. Nah, oleh karena itu, misalnya kita itu menitipkan uang ya, menitipkan uang 100.000, tapi pecahan 50.000, kita titipkan. Kemudian kita ambil lagi menjadi pecahan 100.000, itu namanya bukan wadiah itu. Bukan wadiah, itu sudah qard. Walaupun nilainya sama-sama 100.000. Kalau dikembalikan itu bukan uang yang sama itu sampai fisiknya, sampai nomor serinya, itu yang disebut wadiah, itu harus sama. Kalau kita titip 100.000, 50.000, nanti kita ambil itu 100.000, tapi satu pecahan, itu namanya sudah bukan wadiah, itu namanya sudah qard. Harus dihukumi qard. Dan nanti semua ada implikasi yang berbeda-beda, konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Misalnya kalau ada mahasiswa tanya ke saya, Pak, saya itu kemarin pinjem motor. Ya namanya mahasiswa itu kan motornya nggak ada bensinnya. Kemudian saya kembalikan itu full, bensinnya full. Itu termasuk riba apa enggak? Ini kan saya meminjam motor. Terus saya tambahi bensin sampai penuh. Itu riba apa enggak gitu loh. Saya tanya, itu akadnya apa? Kamu mahasiswa ekonomi Islam. Akadnya apa? Harus bisa jawab. Itu qard apa ariyah? Itu ariyah. Berarti kalau ariyah ada tambahan itu bukan riba. Riba itu hanya muncul kalau akadnya itu qard. Gitu. Nah itu pentingnya akad itu di situ. Seperti pinjam peso, kalau dipinjam itu berkarat, kemudian dikembalikan jadi mengkilat, tetangganya nggak bisa protes. Wah ini ada ribanya, kenapa sekarang jadi mengkilat? Berarti ada manfaat tambahan. Nggak bisa, itu namanya ariyah. Kalau ariyah itu ada manfaat tambahan, itu bukan riba. Ini pentingnya akad itu begitu. Apa yang membedakan ariyah dengan qard? Yang dikembalikan itu barang yang sama, apa yang semisal gitu loh. Bisa saja pinjam beras, itu dikembalikan beras yang sama bisa. Kalau pinjamnya mungkin ditaruh di karung, kemudian dipakai untuk pijet ya. Dipakai untuk pijet-pijet punggung, kemudian berasnya dikembalikan lagi. Nah itu namanya ariyah, itu bukan qard. Tapi kalau pinjam beras dimasak, dimakan, nanti dikembalikan beras yang semisal, itu namanya qard. Nah, itu bedanya
barang yang sama dengan barang yang semisal. Bisa dipahami ya? Ya, boleh dilanjutkan dulu Ustadz. Semoga tidak Ini mumet. Nanti ini aplikasinya nanti kemana-mana. Nanti kalau kita itu pakai GoPay, OVO, itu harus dihukumi. Kita iya, iya. mendeposit uang ke GoPay itu termasuk qard apa wadiah. Begitu kita salah nyebut, nanti ada diskon-diskon itu bisa boleh, bisa riba gitu loh. Kalau salah dalam istilahnya tahqiqul manat, jadi dalam mengecek faktanya itu. Kalau salah ya hukumnya bisa berbeda. Gara-gara salah melakukan tahqiqul manat tadi gitu. Kalau saya memahami orang mendeposit uangnya ke GoPay atau OVO itu termasuk qard, bukan wadiah. Kenapa? Nanti yang kita ambil itu bukan uang yang sama. Jelas nggak bisa sama. Dan uangnya pasti dimanfaatkan oleh pihak OVO-nya. Jadi itu nggak bisa. Kalau wadiah nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kayak safe deposit box. Nah itu wadiah yang benar murni wadiah itu safe deposit box. Jadi kita naruh duit ya tetap duitnya, naruh ijazah ya tetap ijazahnya, naruh gombal ya tetap gombalnya. Semua yang kita taruh di safe deposit box itu tetap. Maka itu yang disebut wadiah itu ya seperti itu. Dan pihak bank nggak akan ngurusi isinya apa, nggak akan cawe-cawe, dia hanya menjaga saja gitu. Dan kita boleh bayar dengan itu. Nah itu yang disebut wadiah. Baik, sekarang hukum penyaluran. Di dalam penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah, maka posisi bank tidak dapat dianggap sebagai shahibul mal. Sebab dana tersebut bukan dana milik bank, tetapi dana tersebut itu milik shahibul mal yang sesungguhnya, yaitu pihak nasabah, penabung, atau deposan. Pihak bank itu seharusnya jadi mudharib. Oleh karena itu, akad mudharabah ini menjadi tidak sah, karena nasabah penerima penyaluran ini, penyaluran dana ini, karena nasabah penerima penyaluran dana yang akan bertindak sebagai mudharib itu akan mengelola dana yang bukan haknya, sehingga tidak boleh dikelola. Jadi kalau bank itu mau menyalurkan, dia kemudian berakad, memposisikan dirinya sebagai mudharib, sebagai shahibul mal, kemudian mencari pengusaha dan dia jadi mudharib, maka ini akad yang tidak sah. Kenapa? Karena uang yang mau diakadkan sebagai akad mudharabah itu bukan uangnya bank, tapi uangnya penabung. Kalau itu bukan uangnya bank, kok diakui uangnya bank, itu sebenarnya akad yang batal. Akad yang batal. Mengakui uang yang bukan uangnya. Itu disebut akad yang batal, sehingga akad mudharabah atau nanti yang disebut musyarakah. Kalau musyarakah itu ada semua ikut andil di dalam syirkah itu juga tidak sah. Nah ini kalau musyarakah ini. Dalam akad musyarakah itu ada ketentuan bahwa masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah penerima dana, itu harus terlibat dalam dua posisi sekaligus. Musyarakah itu hakikatnya syirkah inan, kalau dalam kitab fikih itu. Jadi musyarakah itu syirkah inan, syaratnya apa? Semua pihak itu berkontribusi dana, dan semua pihak itu berkontribusi pengelolaan. Jadi dua pihak itu, baik pengusaha maupun bank itu harus sama-sama terlibat di dalam pengelolaan. Tidak boleh hanya terlibat di dalam dana saja. Namun pada prakteknya, pihak bank ternyata tidak ikut berperan secara langsung terhadap proyek-proyek bisnisnya. Jadi apa? Yang terlibat langsung dalam pengelolaan proyek bisnis itu hanya pihak nasabah saja, nasabah yang menerima akad musyarakah itu. Oh, ini singkat-singkat nih. Sudah saya potong-potong. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya musyarakahnya tidak sah. Karena kalau bank ikut terlibat ngelola juga disemprit sama OJK. Ingat, bank tidak boleh langsung mengelola proyek karena dia lembaga intermediasi. Kalau ikut terlibat dalam proyek malah disalahkan. Padahal yang benar malah seperti itu. Jadi bank itu harusnya ikut terlibat dalam proyek, tapi faktanya tidak boleh. Yang terlibat itu hanya dana, itu yang disebut musyarakah. Nah, kalau seperti ini, maka akad musyarakahnya juga tidak sah. Kemudian yang ketiga, murabahah. Nah, murabahah itu jual beli ya, jual beli. Nah, dalam murabahah mengharuskan pihak bank syariah itu membiayai sebagian atau seluruh harga yang disepakati kualifikasinya. Hal itu dapat
dianggap bertentangan dengan fakta bahwa posisi bank itu sebagai penjual. Nah, kalau akad murabahah itu asumsinya nasabah datang ke bank itu pembeli kan. Kenapa dia beli ke bank? Supaya bisa kredit. Kalau dia itu mau beli cash, kenapa datang ke bank? Orang datang ke bank itu supaya bisa kredit. Misalnya dia mau kredit mobil misalnya atau kredit rumah. Dia akan datang bank untuk apa? Beli rumah. Kalau dia beli rumah berarti penjualnya siapa? Penjualnya adalah bank syariah. Pembelinya siapa? Pembelinya adalah nasabah. Tapi faktanya bank syariah kan tidak punya barang, nggak punya rumah. Maka caranya gimana? Caranya pura-puranya, mohon maaf ya, nasabah itu harus menyerahkan DP-nya. Disebut apa? Down payment atau uang muka. Ditanya, ini rumah yang mau dibeli 200 juta, kamu punya uang berapa? 50 juta misalnya. Berarti 50 juta ini kan digabung kekurangannya 150 juta. 150 juta dari mana? Dari bank. Bank berkontribusi 150 juta, nasabah 50 juta, digabung 200 juta, kemudian digunakan untuk membeli rumah. Setelah rumah terbeli, nanti rumah diserahkan pada nasabah. Nah, pertanyaan pentingnya apa? Pertanyaan pentingnya, tanggungan dari nasabah apa terhadap bank? Kan punya utang 150 juta terhadap bank syariah. 150 juta. Nah, 150 juta ini statusnya jual beli atau utang piutang. Itu yang paling penting, tahqiqul manatnya. Jadi kalau kita sampai salah menghukumi fakta ini, ya hukumnya bisa salah. 150 juta dari bank itu statusnya terhadap nasabah itu utang piutang apa jual beli. Kalau statusnya itu utang piutang, berarti harus kembali kepada hukum utang piutang. Kalau utangnya 150 juta, walaupun diangsur itu membayarnya harus 150 juta. Tapi faktanya apa mungkin? Bank kan akan menaikkan istilahnya marginnya gitu. Nah, margin yang dibebankan kepada utang 150 juta itu statusnya apa? Sama dengan riba sebenarnya, sama dengan riba. Karena riba itu muncul dari utang piutang. Jadi dalam akad murabahah tersebut sebenarnya yang berlaku itu bukan jual beli dengan utang, tapi utang piutang murni, sehingga pihak bank tidak boleh menetapkan harga beli ditambah keuntungan. Sebab statusnya adalah utang piutang, maka pembayarannya harus sama dengan jumlah utangnya. Jika ada tambahan disebut riba. Kena dalil tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat, walaupun disebut margin ya, bukan bunga, itu tetap jatuhnya adalah riba. Selesai. Ini yang penting-penting saja. Kalau akad jasa banyak itu. Baik, sekarang masuk ke pasar modal. Kalau di pasar modal itu ada banyak ya. Ini yang sempat saya tulis dalam buku saya itu, mekanisme transaksi di pasar modal itu ada 4, yaitu spot, trading on margin, short sale, dan option. Jadi ini yang saya bilang tadi penjelasannya agak lama, bisa butuh setengah semester sendiri. Semoga paham saja lah, spot itu apa, trading on margin apa, short sale itu apa, option itu apa. Dan saya langsung kepada ini keputusan Majma' Fikih Islami level dunia ya. Ini saya punya bukunya, saya ambil kesimpulannya saja. Ternyata ada yang dibolehkan, yaitu transaksi spot. Transaksi spot saham itu hukumnya boleh selama saham tersebut sudah ada dalam kepemilikan penjual dan selama objek aktivitas perusahaannya itu tidak haram. Jadi kalau sahamnya itu perusahaan yang tidak haram, misalnya bank ribawi, atau perusahaan yang menghasilkan minuman keras, maka jual beli saham dari perusahaan yang halal dan transaksinya itu spot. Spot itu langsung hari ini ditawarkan kemudian dibeli. Walaupun faktanya tidak ada serah terima itu hari ini juga. Serah terima itu paling cepat 2 hari prakteknya di pasar modal. Walaupun disebut spot, kenyataannya tetap penyerahannya itu paling cepat 2 hari. Tetapi Majma' Fikih Islami sudah mengatakan itu boleh gitu loh. Kemudian yang kedua, transaksi spot untuk obligasi dan derivatnya itu hukumnya haram. Karena obligasi itu mengandung riba. Kemudian trading on
on margin itu hukumnya haram karena menyatukan dua akad dalam satu akad, yaitu jual beli dan akad pinjaman. Selain itu, akad pinjamannya mengandung bunga atau riba, sehingga trading on margin itu diharamkan. Nah, trading on margin kayak apa ini tidak saya jelaskan, asumsinya paham. Kemudian short sale, jadi tadi ada 4 ya. Short sale itu hukumnya haram menurut Majma' Fiqih Islami. Kenapa begitu? Ya tidak perlu saya jelaskan karena faktanya tidak saya jelaskan. Kemudian option itu juga haram. Dan semua future trading yang akan datang, jadi transaksinya sekarang, kemudian tradingnya akan serah terimanya akan datang, itu future trading itu juga haram. Jadi menurut fatwa ulama internasional atau Majma' Fiqih Islami itu kesimpulannya dari 4 itu yang boleh itu 1, yaitu spot trading ya. Kalau short sale, option, dan tadi trading on margin itu semuanya haram. Oke, berarti yang konvensional masih ada peluang 1, yaitu saham, itu dibolehkan menurut Majma' Fiqih Islami. Terus bagaimana dengan pasar modal syariah? Nah, ini definisinya penting untuk kita pahami. Dalam pasar modal syariah itu diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah itu bukan suatu sistem yang terpisah dengan pasar modal konvensional. Jadi sebenarnya pasar modal syariah itu mekanisme transaksinya itu di pasar konvensional. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat perbedaan karakteristik khusus di pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksinya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi intinya sebenarnya sama. Transaksinya sama, pasarnya juga sama. Yang membedakan nanti hanya perusahaan yang boleh listing di pasar modal syariah itu hanya perusahaan yang produknya halal. Kalau produknya haram seperti bank ribawi dan khomer dan sebagainya, atau pengalengan babi tidak boleh listing di pasar modal syariah. Tapi transaksinya di pasar modal konvensional dan model-model transaksinya juga sama. Jadi bisa spot, bisa trading on margin, bisa intinya sama. Nah, terus yang dikeluarkan apa? Berdasarkan ini saya mengambil dari Majma' Fiqih Islami, maka dalam pasar modal syariah, saham yang ditransaksikan itu harus yang memproduksi barang yang halal saja. Kemudian bentuk transaksi saham yang dibolehkan hanya spot atau transaksi masa sekarang. Semua bentuk obligasi dan turunannya tetap haram ditransaksikan. Nah, itu dari Majma' Fiqih Islami. Terus kalau ini dari saya, kritik terhadap Adal Mursal Syariah itu seharusnya menghukuminya dimulai dari keberadaan akad PT ya. Kalau ditinjau dari hukum wad'i, pendirian PT itu batil sebenarnya. Paling tidak ada 2 kebatilannya. Jadi PT tidak ada 2 pihak yang melakukan akad secara sempurna. Tidak ada ijab qabul. Kenapa? Karena tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola. Yang ada itu pertemuan pemodal dengan pemodal. Jadi kalau pemodal ketemu pemodal, itu tidak menghasilkan ijab dan qabul. Malah pengelolaannya justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu Dewan Direksi. Nah, hubungan para pemodal dengan Dewan Direksi itu adalah hubungan ijaroh. Akadnya ijaroh, bukan akad sirkah. Maka kesimpulannya kalau akad sirkah belum terwujud, itu berarti belum sah. Maka kalau mengangkat Dewan Direksi dengan akad ijaroh itu juga tidak sah. Karena pengangkatan Dewan Direksi dengan akad ijarah itu hanya akad turunan, bukan akad yang pokok. Jadi kaidah fikihnya mengatakan idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila akad pokok itu gugur, maka akad turunannya itu gugur. Saya biasanya mencontohkan misalnya 2 orang pacaran, laki perempuan pacaran, itu kan akad nikahnya belum sah. Kalau perempuannya kemudian menuntut nafkah, kalau laki-lakinya mau memberi nafkah itu sebenarnya tidak sah. Kenapa? Karena akad pokoknya belum sah.
Jadi kalau belum ada akad nikah, kok kemudian minta nafkah, itu akad nafkahnya tidak sah. Itu yang disebut idza saqatal aslu saqatal far'u. Demikian juga dalam PT. Kalau PT itu akad pokoknya, yaitu akad sirkahnya belum sah karena tidak ada ijab qabul, maka kalau PT itu mengangkat dewan direksi, hukumnya juga tidak sah. Karena pengangkatan dewan direksi itu hanya akad turunan. Maka konsekuensinya apa? PT itu dianggap hanya merupakan kesepakatan sepihak terhadap syarat-syarat tertentu, bukan dua belah pihak. Kenapa? Karena PT itu tidak ada pihak yang mengelola dana itu. Jadi pengelola itulah yang sebenarnya harusnya mengkobul. Jadi sebenarnya saya misalnya menawarkan, Pak Ahmad mau nggak mengelola duit saya 1 miliar? Kalau dia mengatakan, ya siap, itu namanya kobul. Tapi kalau saya punya 1 miliar, ketemu orang 2 miliar, digabung 3 miliar, itu tidak ada ijab kobul. Itu saya ibaratkan seperti perempuan menikah dengan perempuan, itu nggak bisa terjadi ijab kobul. Terus nanti kalau pengen hamil, dia menyewa laki-laki dibayar untuk menghamili dirinya. Itu namanya PT. Itu seperti perempuan menikah dengan perempuan. Karena akad pembentukan PT batil, maka semua saham yang diterbitkan PT itu juga batil. Konsekuensi berikutnya, jika saham yang diterbitkan PT batil, maka memperjualbelikan PT itu hukumnya juga batil. Kesimpulannya apa? Bank dan pasar modal itu sulit disyariahkan.